Baik, Bismillah, Assalamualaikum. Para peserta kajian online PCW Alisha Jakarta Barat yang sudah join bersama kami malam hari ini. Selamat malam semuanya. Namun sepertinya belum lengkap nih para pesertanya. Jadi kami mohon izin untuk menunggu kehadiran dari para peserta yang lainnya ya. Jadi mohon kesediaannya untuk sabar menunggu yang sudah join bersama di sini. Mungkin sambil menunggu kita boleh berkenalan kali ya. Ini kan alhamdulillah sudah mulai banyak nih yang join. Boleh ditulis Akhwat wa Ummahati Fillah, nama dan juga domisilinya dari mana. Bisa tulis di kolom chat ya. Nanti kita akan bacakan dari mana aja. Siapa tahu yang sudah join di sini adalah tetanggaan, bisa jadi atau ya insya Allah dengan hadirnya para peserta di sini ikut kajian PCW Aisyah Jakarta Barat bisa terjalin ukhuwah antar peserta. Boleh silakan ditulis. Masya Allah sudah ada yang masuk. Ada. Oke, ada Ibu Elis dari Bandung. Masya Allah. Apa kabar Bandung? Semoga eh, aman ya. Hujan pasti nih setiap hari di Bandung nih. Masya Allah. Ada juga ini Kak Amina dari Bogor. Masya Allah. Bogor juga pastinya kota hujan. Masya Allah. Ini ada ibunya Mas Mawarni dari Singkawang. Masya Allah. Salam kenal buat Ummahat wa akhwati fillah di sini ada juga Mbak Dwi Diva dari Pekanbaru. Masya Allah, tenangnya bisa ketemu meskipun jauh di mata ya, jauh sekali ini Pekanbaru ke Jakarta. Masya Allah bisa ketemu kita di kajian online PCW Alisha Jakarta Barat. Ada juga dari sini ya, dari Bunda Asia dari Riau. Masya Allah, semakin jauh ini tidak hanya dari Jabodetabek, rupanya para peserta kita, Masya Allah, tapi dari luar Jakarta, Jabodetabek, luar daerah, dan jauh-jauh, Masya Allah. Ada juga Umi Aliyah ini dari Jakarta Barat, semoga lancar. Amin, Masya Allah. Kita masih menanti kelengkapan dari para peserta yang sudah memang mendaftar ya di kajian online PCW Aisyah Jakarta Barat. Jadi dimohon untuk menunggu. Insya Allah jika memang sudah lengkap kita akan mulai kajiannya. Boleh yang belum mengisi nama dan juga domisili bisa ditulis di kolom chat. Kita berkenalan di sini, insya Allah berawal dari kajian online malam hari ini bisa terjalin ukhuwah antar peserta ya. Masya Allah, ini sudah masuk lagi ada Mbak Mila ya dari Bekasi Selatan. Masya Allah, ada juga Mbak Dina Alimas Habidi Pamulang. Masya Allah. Ada juga Ibu Fenti dari Bekasi. Ada Ibu Mia dari Basura City. Dekat ini ya, Masya Allah. Ada juga Mbak Lutfia dari Bogor. Wah, Bogor juga banyak sepertinya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah sudah mulai semakin banyak. Mungkin kalau ada keluarga ataupun rekan yang memang sudah mendaftar ini bareng-bareng tapi belum ada kehadirannya bisa langsung dikabarin sama keluarganya ataupun kerabatnya karena kajian sebentar lagi akan dimulai gitu ya. Oke, selamat malam yang baru join di Zoom kajian online PCW Alisha Jakarta Barat.
Mungkin yang baru join belum tahu nih, kita dari tadi sudah berkenalan nih antar para peserta. Yang baru join juga boleh diisi di kolom chatnya nama dan juga domisilinya nih dari mana ya. Ya. Kita saling berkenalan di sini, insya Allah bisa terjalin ukhuwah berawal dari kajian online PCW Aisyah Jakarta Barat. Salam kenal semua yang sudah mengisi, terima kasih. Ini ada tadi macam-macam nih daerahnya, ada yang dari Jakarta, dari Bogor, tadi juga ada yang dari Bekasi, terus juga jauh-jauh. Alhamdulillah tadi ada yang dari Pekanbaru, wah ini ada yang terbaru dari Padang, Masya Allah, salam kenal kepada Ukhrima, Masya Allah. Minta doanya semoga kajian malam hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, sebentar lagi kita akan memulai kajian. Sepertinya sudah mulai banyak ya yang ikut. Masya Allah, ini sudah hadir juga ada Ibu Fitri. Nih, Alhamdulillah Ibu Fitri bisa hadir selaku admin PB Wanita di Chat. Masya Allah. Semoga sehat Ibu. Salam kenal untuk semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah senang banget nih kita berkumpul malam hari ini. Em, Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai kajian Ustadz Beri El Maki. Jadi bagi yang sudah hadir di sini, jika ada kerabat ataupun keluarganya yang belum join, mohon diingatkan karena waktu kita juga sudah ditentukan. Sebaiknya segera join dan insya Allah akan segera dimulai kajiannya. Baik, sepertinya sudah mulai kumpul ya. Insya Allah kita mulai kajian malam hari ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada seluruh peserta kajian online PCW Al-Irsyad Jakarta Barat. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan hidayah, rahmat dan juga taufiknya untuk kita semua. Alhamdulillah, karena sayangnya pula kita diberikan kesempatan berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua di sini, para peserta kajian online PCW Al-Irsyad Jakarta Barat, bisa meneladani akhlak beliau dan insya Allah bisa istiqomah berada di atas sunnahnya. Amin. Saya di sini Syama Bahrak,
tentunya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya kajian malam hari ini sampai dengan selesai. Tentu harapannya dengan mengikuti kajian ini, kita semua di sini bisa menambah ilmu, menambah iman, dan pastinya insya Allah soleh. Amin. Mari kita syukuri setiap detik yang berlalu karena setiap pertemuan dalam rangka menuntut ilmu merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para peserta kajian akhwat wa ummahati fillah, tema kajian kita pada malam hari ini yakni tekad mencapai istiqomah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Berry Elmaki. Acara ini diselenggarakan oleh PCW Al Irsyad Jakarta Barat yang diorganizer oleh Sinergi Irsyad dengan didukung oleh Wardah sebagai sponsor kami, dan kami juga didukung oleh beberapa media partner, yakni diantaranya ada Cibubur Mengaji, Kajian Kesayangan, Ngopi Hijrah, Universitas Al-Azhar, dan juga Magerin. Baik, akhwat wa umahati fillah, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib acara kajian online kita malam hari ini ya. Yaitu yang pertama, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama kajian berlangsung agar tidak mengganggu jalannya acara. Dan yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau nanti pada sesi tanya jawab peserta bisa mengaktifkan mikrofon, namun setelah dipersilakan oleh moderator ya. Dan yang ketiga, kami mohon kepada peserta untuk tidak keluar dari meeting sebelum acara memang benar-benar selesai. Nah, insya Allah selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kami juga menyediakan 3 hadiah, yaitu goodie bag dari Wardah untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan diberikan di sesi akhir, yakni sesi tanya jawab. Jadi buat akhwat wa ummahati fillah harus stay tune terus dari awal sampai dengan akhir karena nanti akan ada 3 pertanyaan terbaik yang akan diberikan goodie bag dari Wardah. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya seputar materi yang akan disampaikan. Baiklah, untuk memulai acara hari ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Al-Fatihah dimulai. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita luruskan niat dan mengikhlaskan hati menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga ilmu yang kita peroleh bisa menjadi cahaya di kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Ana izin mengingatkan juga agar akhwat dan juga ummahati fillah di sini agar mencatat faedah-faedah penting yang akan disampaikan oleh ustadz kita. Karena seperti yang kita ketahui, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tercatat dalam hati dan juga yang tertulis. Jadi semoga dengan mencatat kita mampu menjaga ilmu kita agar tidak hilang dan juga dapat kita sampaikan kembali kepada yang lain sebagai bentuk dakwah dan juga berbagi kebaikan. Baik, kita sebelum mulai sepertinya Ustadz masih kita coba untuk invite, belum join bersama kita. Adakah yang baru join di sini? Boleh disapa dulu. Kita nih mungkin ada yang baru join, tadi belum tahu. Tadi kita sempat berkenalan nih, ditulis di kolom chat nama dan juga domisilinya dari mana. Boleh yang baru join, tulis di kolom chat nama dan juga domisilinya. Nanti saya akan sebutkan. Siapa tahu di antara peserta yang sudah hadir, Masya Allah banyak ini, tetanggaan. Jadi bisa saling berkenalan di sini dan insya Allah
dengan hadirnya di kajian online PCW Alisha Jakarta Barat bisa terjalin ukhuwah antar peserta. Sudah ada yang komenkah? Ini ada yang dari Masya Allah, ada banyak nih yang sudah komen. Ada Aminah dari Pekojan. Nah, Pekojan itu daerah Jakarta Barat. Ya, benar ya. Masya Allah. Dari Pekojan Jakarta Barat. Terus juga ada Yasmin Baasyir dari Jakarta Timur. Masya Allah, salam kenal. Ada juga tadi Nabila Basalamah ya dari Bogor. Masya Allah, ini Bogor banyak nih di sini kehadirannya. Tadi kita juga sudah bacain ternyata ada peserta yang jauh dari Padang, terus juga ada yang dari Pekanbaru Riau, Masya Allah, jauh-jauh ya. Tapi Alhamdulillah dengan hadirnya para peserta di kajian online PCW Alisha Jakarta Barat ini, kita bisa ketemu nih di sini ya. Ada lagi kah yang mau tulis nama dan juga domisilinya daerah mana? Boleh. Nanti saya akan sampaikan. Siapa tahu di antara peserta di sini ada yang tetanggaan nih. Oke, Masya Allah. Sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita ini ada Ustadz Berry Elmaki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedikit info ini buat Ummahati Fillah. Ustadz Berry Elmaki ini merupakan seorang dai yang sudah sering sekali mengisi kajian di berbagai tempat dan juga memiliki keilmuan yang mendalam di bidang agama. Beliau juga aktif berdakwah di sosial media dan atas izin Allah memiliki ribuan followers. Bukan begitu ya Ustadz ya? Masya Allah. Mungkin di sini ada yang sudah familiar nih sama wajahnya Ustadz, atau mungkin sudah ada yang jadi followersnya Ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut Ustadz Berry Elmaki untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Cek, jelas suaranya ya? Jelas Ustadz. Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua, baik-baik semuanya ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji dan syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya yang malam hari ini telah mengumpulkan kita semuanya ya di kajian Zoom meeting kali ini ya. Jadi alhamdulillah hadirnya kita semua di sini bukan karena kita yang mau atau bukan karena kita yang mampu, tapi karena Allah yang memilih teman-teman semua ya. Jadi kata Allah di surah ke-20, surah Toha ayat ke-13, bisa dibuka Qurannya, artinya surah ke-20 ayat ke-13. Nah, kenapa teman-teman bisa hadir ngaji malam hari ini? Apa kata Allah di surah 20 ayat ke-13? Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu. Jadi teman-teman yang hadir Zoom meeting hari ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk bisa hadir, untuk bisa duduk dengarkan ngaji malam hari ini. Ya. Wa anakhtartuka, dan aku telah memilih kamu fastami' lima yuha, maka dengarkan ayat-ayat yang akan disampaikan. Ya, kenapa Allah memilih kamu? Karena Allah tahu kamu lagi butuh ayat-ayat
yang akan disampaikan malam hari ini. Allah tahu kamu lagi butuh kekuatan saat ini. Allah tahu kamu itu lagi sedih, kamu itu lagi galau, kamu itu lagi butuh jawaban. Minggu-minggu ini, akhir-akhir ini, Allah tahu kamu itu lagi sedih. Allah tahu kamu itu lagi mencari sesuatu yang dapat menguatkan dirimu lagi. Allah tahu itu. Makanya kata Allah, aku memilih kamu malam hari ini, maka dengarkan ayat-ayat yang akan disampaikan. Karena insya Allah ayat-ayat yang akan disampaikan malam hari ini yang akan membuat kamu kembali bangkit lagi, yang membuat kamu semangat lagi insya Allah. Ya. Nah, langsung saja kita to the point malam hari ini. Jadi sebelum eh, saya pengen tanya, hijrah itu hijrah itu apa sih? Coba di kolom chat aja dulu. Hijrah itu apa? Pindah, perubahan ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Nah, jadi sebenarnya hijrah itu awalnya ya, hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang tidak disukai sama Allah, meninggalkan hal-hal kemaksiatan, meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, menuju tempat yang lebih, menuju sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya hijrah itu lebih esensinya lebih kepada meninggalkan sesuatu. Nah, yang hari ini kita merasa bahwa kita sudah hijrah, artinya saya yakin bahwa dari masing-masing dari kita pasti sudah atau sedang berusaha atau berjuang untuk meninggalkan sesuatu yang sangat sulit bagi diri kita. Yang mungkin orang bilang meninggalkan itu mudah, tapi bagi kita itu sulit. Mungkin ada yang hijrah dari tempat kerjanya, artinya dia meninggalkan sesuatu yang Allah nggak suka. Mungkin dia kerja tempat riba, mungkin dia kerjanya nggak pakai jilbab, mungkin dia kerjanya nggak bisa sholat dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang mulai meninggalkan uh, nonton film-film Korea gitu ya. Mungkin ada yang mulai meninggalkan ngumpul dengan teman-teman pada waktu malam, nongkrong. Mungkin ada yang mulai meninggalkan pakaian-pakaian ketat gitu ya. Mungkin ada yang mulai meninggalkan eh, gibah, ada yang meninggalkan dan sebagainya. Nah, itulah hijrah. Hijrah itu proses mulai meninggalkan sesuatu yang Allah nggak suka. Walaupun hari ini kau belum baik, walaupun hari ini kau belum terlalu soleh, walaupun hari ini kau belum terlalu soleha, karena kau tidak akan pernah dapat, kau tak akan pernah dapati hari di mana kau membuka mata dan kau merasa lebih baik. Tidak pernah, tidak akan pernah ada hari di mana kau menjadi, oh aku udah baik nih. Ada kayak gitu. Justru Allah itu fala yuzakku anfusakum. Allah justru nggak suka dengan orang-orang yang merasa dirinya sudah baik, dirinya sudah hebat. Ya. Nah, itu hijrah. Cuman kita nggak bahas terlalu dalam masalah hijrah. Karena yang mau kita bahas malam hari ini, apa sih yang paling berat dalam hijrah itu? Apa yang paling berat dalam hijrah? Kita sudah hijrah nih. Kita sudah mulai ninggalkan sesuatu yang Allah nggak suka. Tapi apa sih yang paling berat dari itu? Konsisten, istiqomah. Nah, maka kita sepakat yang paling berat dalam hijrah itu adalah istiqomah. Betul ya? Dan memang sampai saatnya salah satu penyakit orang yang hijrah adalah dia kembali lagi di titik sebagaimana dia belum hijrah. Bahkan justru lebih parah lagi ketika dia mulai kembali. Nah, jadi yang paling berat dalam hijrah itu, yang paling berat dalam perjuangan adalah istiqomah. Kita semuanya sepakat.
Nah, kenapa istiqomah itu berat? Kenapa istiqomah itu sulit? Karena hadiahnya surga. Karena hadiahnya surga. Karena kalau ringan itu namanya istirahat, udah pasti udah tahu itu kayak gitu. Ya, yang ringan itu istirahat, dan kalau ringan itu hadiahnya kipas angin, sepeda, bukan surga. Ya, maka kata Allah di surah ke-43, surah ke-46 ayat ke-13 sampai ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang punya Quran silahkan dibuka Qurannya. Kata Allah kan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah di surah 46 ayat ke-13, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ke-14-nya ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Di orang-orang yang istiqomah itu jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka itu penghuni surga, ya balasan atas keistiqomahan yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang istiqomah, ya, kecuali surga. Ya. Maka Allah itu paling suka dengan amalan yang istiqomah, ya, yang sedikit tapi terus kita lakukan, tidak berhenti dan tidak menyerah. Ya. Oke, baik. Itu mungkin kita sudah tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi hadiah istiqomah adalah surga. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya istiqomah itu? Selain konsisten, apa yang kita pahami tentang istiqomah sebenarnya? Coba dijawab di kolom komentar. Atau yang mau jawab, jawab aja, hidupin mic-nya. Apa istiqomah itu? Kekuatan iman, bertahan dalam kebaikan. Oke. Apa sih istiqomah itu? Teguh. Istiqomah. Tekad kuat untuk tetap berada di jalan benar. Oke, baik. Nah, istiqomah itu, kalau dari katanya istaqomah, artinya tetap berusaha untuk berdiri, tetap berusaha untuk bangkit, walaupun kau itu jatuh berkali-kali. Jadi istiqomah itu bukan orang yang lurus terus hidupnya. Istiqomah itu bukan orang yang nggak pernah sedih, nggak pernah jatuh, nggak pernah galau. Istiqomah itu bukan yang orang yang sholatnya wah gitu terus. Istiqomah itu bukan orang yang imannya nggak pernah lemah, bukan orang yang nggak pernah malas, bukan. Istiqomah itu bukan dalam arti kutip orang yang konsisten seperti ini terus hidupnya, nggak mungkin, nggak ada manusia yang seperti itu di muka bumi ini. Karena life is never flat. Hidup itu nggak ada yang datar. Hidup tak pernah lurus. Hidup itu nggak pernah datar. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Istiqomah itu bukan orang yang nggak pernah jatuh. Bukan orang yang nggak pernah sakit. Bukan orang yang nggak pernah malas. Bukan orang yang nggak pernah sedih. Bukan orang yang nggak pernah nangis. Istiqomah itu orang yang jatuh. Orang yang sedih. Orang yang terpuruk. Orang yang galau. Orang yang nangis. Tapi dia tetap berusaha untuk tetap berdiri sampai hari ini. Itulah orang yang istiqomah. Apa tanda bukti bahwa kau istiqomah? Kau masih ikut ngaji sampai hari ini. Walaupun masalahmu bertubi-tubi yang kau hadapi kemarin. Kau masih berdiri sampai hari ini. Kau masih pakai jilbab sampai hari ini. Kau masih sholat. Kau masih bertakbir. Kau masih berdiri. Walaupun ujian kemarin begitu kuat, begitu hebat. Tapi kau buktikan sama Allah bahwa kau tidak putus asa dan tidak menyerah. Maka yang hadir Zoom meeting hari ini, 50 orang yang hadir hari ini, adalah orang-orang yang istiqomah. Jadi jangan pernah mengira kau bukan orang istiqomah. Teman-teman yang sudah berdiri saja hari ini,
yang masih berdiri walaupun kakinya gemetar, walaupun masih terus berdebar-debar, walaupun masih menyimpan segudang masalah di dalam hatinya, tapi kau buktikan hari ini kau masih berdiri, kau masih datang ngaji, tandanya kau adalah orang istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan orang yang nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal, nggak pernah sedih. Maka istiqomah itu orang yang tetap berusaha untuk berdiri walaupun dia jatuh berkali-kali, walaupun dia nangis berkali-kali, walaupun dia terpuruk berkali-kali, dia tetap berusaha untuk bangkit dan berdiri lagi. Ya. Bahkan dalam satu hari kita itu selalu meminta sama Allah agar menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah kalau jadi gini, Islam namanya muslim. Iman, orang yang beriman namanya mukmin. Ya. Istiqomah, orang yang istiqomah namanya mustaqim. Nah, sehari kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus kalau terjemahannya. Padahal mustaqim tadi artinya apa? Jalan orang-orang yang istiqomah. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan orang-orang yang istiqomah. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang tetap berusaha berdiri tegak walaupun dijatuh berkali-kali, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Musa. Yang walaupun Nabi Musa sudah hampir dibunuh, dikejar, jatuh, dibuang di sungai. Setelah itu ayah angkatnya Fir'aun terjebak di lautan. Nabi Musa itu terpuruk, terjatuh berkali-kali, tapi tetap berusaha untuk berdiri. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Ibrahim. Yang walaupun harus meninggalkan anak istrinya di padang pasir, ayahnya seorang penyembah berhala yang harus menyembelih anak sendiri, tapi berusaha untuk tetap berdiri walaupun begitu sedihnya harus meletakkan pisau di leher anaknya. Jalan Nabi Muhammad yang dilempar orang berkali-kali, diludah. Jalan Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh istri tercinta, yang ditinggalkan oleh paman, ditinggalkan oleh kakek. Jalannya Nabi Muhammad, jalan yang begitu hampir berkali-kali pengen nyerah. Tapi Nabi Muhammad buktikan bahwa Nabi Muhammad tetap berdiri. Walaupun banyak ujian berkali-kali. Itu jalan orang yang istiqomah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu bukan orang yang tak pernah galau, tak pernah sedih. Maka bukan berarti istiqomah itu nggak boleh jatuh, boleh. Orang istiqomah nggak boleh sedih, boleh. Nggak boleh nangis, boleh. Nggak boleh susah, boleh. Tapi asalkan kau berusaha untuk bangkit setelah itu. Intinya jangan menyerah dan jangan pernah berhenti. Setelah itu bangkit lagi. Saat kapan kau bangkit? Di saat kau habis sholat. Karena di saat sholat kau minta ihdinas siratal mustaqim. Kau minta sama Allah agar ditunjukkan menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka bangkit lagi, cukuplah downnya kita, sedihnya kita di antara waktu sholat saja. Setelah sholat kau harus bangkit lagi. Intinya orang istiqomah itu orang yang trying to stand, orang yang tetap berusaha untuk berdiri. Walaupun dia jatuh berkali-kali. Walaupun dia disakiti berkali-kali. Walaupun dia sedih berkali-kali. Tapi dia buktikan dia masih berdiri sampai hari ini. Maka itulah orang yang istiqomah. Ya, itu istiqomah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Ya, maka yang pertama, carilah sesuatu atau carilah orang yang membuat kau tetap bisa berdiri tegak. Carilah orang yang bisa mengangkatmu ketika kau jatuh. Ya, maka yang pertama bagaimana bisa istiqomah? Yang pertama cari guru. Cari guru, cari mentor, cari ustadz yang bisa mengangkatmu kembali ketika kau jatuh. Yang siap mengangkatmu ketika kau jatuh. Karena orang-orang yang tidak ada guru, maka otomatis gurunya setan. Dan setan itu akan membuat kau putus asa dan menyerah.
Maka orang-orang yang suka sendirian di kamar ketika ada masalah dan lain sebagainya, dia pendam semuanya sendirian karena memendam sesuatu itu salah satu virusnya iblis. Sehingga dia akan membuat kita overthinking, berhenti, dan menyerah. Di saat kapan kau gagal? Di saat kau menyerah. Di saat kita menyerah dan di saat kau tak mau bangkit lagi. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Carilah teman seperjuangan, carilah komunitas, carilah pengajian-pengajian yang mengerti bagaimana perjuanganmu untuk istiqomah. Bukan teman-teman yang nggak mengerti perjuangan ketika kau hijrah meninggalkan sesuatu itu. Kalau teman-teman yang nggak mengerti perjuanganmu, mereka nggak akan tahu, nggak akan pernah bisa untuk mengangkatmu. Karena teman-teman seperjuangan akan mengerti bagaimana merasakan jatuh dan mereka bisa membuktikan untuk bangkit lagi. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya biar bisa istiqomah? Yaitu sering-sering belajar, datang ngaji, datang kajian. Karena ketika habis ngaji, terkadang kita bangkit lagi semangat kita. Ya, selalu datang kajian. Dan yang keempat, bagaimana caranya biar bisa istiqomah? Yaitu banyak-banyak doa. Karena yang bisa buat kita, yang bisa mengangkat kita bangkit kembali yaitu Allah. Ya, banyak-banyak berdoa sama Allah. Sebagaimana Nabi Yakub, kata Allah di surah ke-12 ayat ke-86, qala innama asyku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bahwa katakanlah sesungguhnya aku mengadukan semua kesedihan, semua kesusahan hanya kepada Allah. Dan aku lebih tahu Allah itu paling bisa memberikan solusi dibanding orang. Allah lebih tahu apa yang masalah yang menimpa pada dirimu. Kenapa? Karena Allah sendiri kok yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah aku membebani seseorang, membebani hambaku, la yukallifullahu nafsan illa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi contoh, misalnya saya bilang tidaklah saya minum kecuali air putih. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, saya minum air putih. Sama nggak kira-kira maknanya? Tidaklah saya minum kecuali air putih. Kalimat yang kedua, saya minum air putih. Sama ya? Sama aja intinya saya minum air putih ya. Cuman lebih sederhana kalimat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Nah, dalam kalimat kaidah bahasa Arab, semakin sederhana kalimat itu semakin bagus. Nah, pertanyaannya, tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Atau kalimat yang kedua, Allah membebani seseorang sesuai kesanggupannya. Lebih sederhana yang mana? Yang kedua ya. Tapi Allah menggunakan kalimat yang pertama. Harusnya Allah itu menggunakan kalimat yang kedua yang lebih sederhana. Nah, ternyata salah satu maknanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani seseorang. Kalimat la di awal, tidak. Itu menandakan artinya salah satu maknanya sebenarnya aku itu tidak mau memberikanmu beban. Allah itu nggak mau ngasih kau masalah. Allah itu nggak mau ngasih kau ujian. Allah itu nggak pengen buat kau nangis, nggak pengen buat kau sedih. Tapi kalau kau tak dikasih masalah, tak dikasih beban, kau tak bisa lebih kuat seperti hari ini. Kau akan lembek ketika menghadapi dunia. Maka tidaklah aku membebani seseorang kecuali Allah sudah tahu bahwa kau sanggup kok untuk melewati itu semuanya. Dan ketika kau sudah melewati itu, tandanya bahwa imanmu, mentalmu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Maka masalah beban yang kau sedang hadapi hari ini, tujuannya untuk membuat kau lebih kuat daripada hari ini. Sebagaimana hari ini, dirimu jauh lebih kuat daripada harimu kemarin. Kenapa?
karena kau sudah melewati berbagai macam masalah, beban, dan ujian, sehingga mentalmu jauh lebih kuat. Ya, maka terkadang badai itu datang tidak harus untuk dilawan. Terkadang kita cukup diam, badai itu bisa lewat sendiri kok. Begitu juga masalah beban kita hari ini yang mungkin sedang membuatmu terpuruk dan jatuh hari ini. Terkadang itu kau cukup diam dan nanti semuanya bakal lewat kok. Dan kau cukup berdiri lagi. Ya. Maka yang keempat, banyak-banyak doa sama Allah, minta sama Allah. Salah satu doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama ini. Ya. Jadi banyak-banyak doa. Kalau mau doa lagi, di surah ke-3 ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya Allah. Jangan engkau kembalikan lagi kami seperti kami yang dulu, ya Allah. Ya. Nah, terakhir, ketika kita berdoa sama Allah, Allah menawarkan. Apa sih yang Allah tawarkan kepada hambanya? Apa kata Allah? Yang Allah tawarkan kepada kita, wahai hambaku, bicaralah kepadaku tentang apapun. Jadi kalau mau ngomong dengan Allah itu, ngomong apa saja. Gak mesti hal-hal yang berat kok. Gak mesti hal-hal yang besar. Hal sekecil hilang sendal, hilang ini. Omongkan sama aku, kata Allah, tentang apapun. Kau sakit hati sama si fulan, kau lagi gak enak hati dengan ini, kau lagi ada masalah dengan. Omongkan, kata Allah, kepadaku tentang apa saja. Dan bicara kepadaku kapan saja. Dan aku tak akan pernah bosan kepadamu, kata Allah. Sampai kau yang bosan bicara kepadaku. Ya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, datanglah kepadaku kapan saja. Bicarakan kepadaku tentang apa saja. Dan aku tak pernah bosan kepadamu sampai kau yang bosan bicaraku. Dan aku tak akan pernah mengakhiri pertemuan itu sampai kau yang mengakhirinya. Maka salah satu cara istiqomah itu yaitu doa, yaitu sering-sering ngomong sama Allah tentang apa saja. Kita ini sering berbicara tentang Allah. Allah itu maha hebat, Allah itu maha besar, Allah itu maha penyayang. Tapi kita jarang ngomong dengan Allah. Kita sering ngomong tentang Allah, tapi kita jarang ngomong dengan Allah. Ya. Maka yang terakhir, sering-sering banyak-banyak berdoa, ya, karena Allah menawarkan apa saja yang kau bicarakan kepadaku, maka Allah tak akan pernah bosan mendengarnya. Ya. Nah, itu dia sedikit tentang istiqomah. Ya. Alhamdulillah tidak terasa sudah 30 menit ya. Kita ngobrol-ngobrol. Ini spill-spill sedikit saja. Ya. Setelah ini, Alhamdulillah. kalau ada yang pengen bertanya, silahkan. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Masya Allah ilmunya. Jadi sekarang kita sudah masuki sesi tanya jawab. Jangan lupa tadi sudah sempat saya sampaikan ada 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan goodie bag dari Wardah. Baik, bagi yang ingin bertanya boleh langsung tulis di kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan dan nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Dery. Yang mau bertanya langsung kami akan dahulukan, boleh diaktifin eh, suaranya ataupun yang mau tanya lewat kolom komentar juga boleh. Nanti akan saya bacakan dari yang paling atas. Boleh, silahkan. Oke, ini sudah ada yang mau bertanya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Salam. Ya, izin mau tanya soal istiqomah tadi. Ya. Harus saya sampaikan bahwa kalau kita misalnya off dari istiqomahan ibadah kita misalnya, itu hal yang dalam tanda kutip wajar dan kita yang penting kembali lagi ke konsisten lagi gitu, pas istiqomah lagi.
Tapi saya mau tanya, apakah saat kita nggak istiqomah itu artinya kita kalah dengan godaan setan yang selalu membuat kita nggak ibadah dan lain-lain, nggak membiasakan kebaikan dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, Iya, yang paling saya rasakan istiqomahnya itu menurun saat setelah Ramadan. Jadi biasanya pas bulan Ramadan kan ibadah kita oke banget. Terus setelah Ramadan tuh kayak agak jauh sih kayaknya gitu ya ibadahnya menurun jauh. Nah, gimana tuh saat menyikapinya dan sekaligus persiapan kita mungkin untuk biar Ramadan nanti istiqomahnya udah dimulai dari sekarang gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi oke, baik. wabarakatuh. Nah, jadi setan itu menggoda kita bukan hanya buat kita nggak ibadah. Jadi jangan jangan berpikir juga ketika kita malas, ketika kita nggak ibadah, itu aja goalsnya setan. Enggak. Justru ketika kita rajin ibadah pun setan bisa masuk. Ya, apa saja. Jadi makanya kita harus paham dan belajar apa saja sih godaan-godaan setan ya. Nah, kalau saya rangkum ya, walaupun banyak sekali 1001 talbis iblis ya, tipu daya iblis, tapi kalau kita rangkum boleh 4 ya, godaan setan itu di surah ke-7 ayat ke-17. Surah ke-7 ayat ke-17. Coba bacaan artinya, keaminannya. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh, jadi setan itu yang pertama akan datang dari depan. Dari depan maksudnya apa? Yang pertama dari sesuatu masa depan, sesuatu yang belum ada. Maka yang pertama setan akan membuat kita overthinking, membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Seolah-olah nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Sehingga timbul yang nama rasanya khauf, rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was, rasa sesuatu yang buat kita dengan sesuatu yang belum terjadi. Bahkan bisa timbul suuzon dengan Allah. Nanti kalau aku ini gimana? Nanti kalau aku kayak gini gimana? Nanti kalau kiri gimana? Sering nggak kayak gitu? Sering ya. Itu setan. Ya. Sehingga membuat kita cemas dan khawatir sehari-hari. Maka dalam kecemasan itu akan membuat kita was dan timbul rasa kita tidak percaya dan ragu-ragu. Maka timbul keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu sama Allah, ragu-ragu sama Quran saja itu sudah dosa besar. Ya. Yang kedua dari depan juga angan-angan palsu. Nah, setan akan membuat kita berangan-angan yang harusnya umat muslim ini yang kita kejar ridhonya Allah, yang kita kejar ampunannya Allah agar masuk surga dan lain-lain. Tapi sekarang angan-angannya apa? Pengen punya rumah besar, pengen punya bisnis banyak, pengen punya mobil ini, mobil itu, pengen punya perhiasan ini, pengen punya iPhone, pengen punya ini, sehingga di angan-angan palsu, digoda sama setan oleh angan-angan palsu. Banyak nggak? Sehingga apa nggak kepikiran lagi itu ampunan sama surga nggak ada lagi itu. Oke, Baik. itu satu. Ini saya singkat saja nih. Terus dari belakang itu setan akan menggoda dari masa lalu sehingga membuat kau terus terbayang akan rasa bersalahmu. Sehingga kau sulit untuk move on, sehingga ada rasa trauma di dalam hatimu, sehingga kekacauan dalam hatimu kau sulit untuk mulai berubah, akhirnya putus asa. Ya, dari belakang. Nah, dari kiri, setan akan menggoda kita lewat tadi, kemaksiatan, berbuat maksiat, gak ibadah, dan lain sebagainya. Dari kanan, setan akan menggoda kita dari kebaikan, dibuatnya kita sholat, dibuatnya kita sedekah, tapi ditanamkan rasa ujub. Oh iya, cuman aku sendiri yang sedekah ya. Oh, jilbab aku lebih panjang daripada dia. Oh, dia jilbabnya masih pendek tuh. Oh, dia belum ikut pengajian tuh. Oh iya ya, aku udah mulai ngaji nih. Oh iya ya, aku udah mulai tuh. Lihat tuh dari kanan. Banyak setan itu dan sedikit sekali mereka bersyukur ya, jadi itu. Oke. Baik. Nah, yang namanya setan itu hanya menggoda. Setan itu seperti serigala, hanya menggoda domba yang ketika domba itu keluar dari gerombolannya. Artinya setan itu hanya menggoda orang yang sendirian. Kalau dia berjamaah, punya pengajian, punya komunitas, maka sulit setan untuk menggodanya.
Dan apakah ketika kita sudah digoda sama setan kita gagal? No, kau bisa bangkit lagi. Kau bisa kembali lagi sama Allah. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat juga bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ketika Ramadan kayaknya Allah itu dekat sekali dengan kita? Kayaknya surga di depan mata. Tapi kenapa habis Ramadan rasanya Allah jauh? Apa jawaban Allah jawab di surah kedua ayat ke-186? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika mereka bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Katakan, aku begitu dekat. Aku itu selalu dekat, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya, fa inni qarib. Tapi mereka yang suka menjauh. Ya, Allahnya itu selalu dekat, kitanya suka menjauh. Terus bagaimana caranya agar kita terus dekat? Ya nggak bisa juga kayak di bulan Ramadan. Makanya sahabat bilang, kalaulah bisa nggak semua bulan itu kayak bulan Ramadan? Nggak bisa. Justru bulan Ramadan itu bulan persiapan. Persiapan kamu untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Emang Ramadan spesial. Nggak bisa semua bulan kayak bulan Ramadan. Nggak akan mungkin bisa. Karena itu bulannya memang Allah sudah spesialkan. Ya, jangankan kita semua, saya juga kayak gitu kok. Nggak mungkin bisa ibadah kita sekuat bulan Ramadan. Maka sahabat rata-rata minta, kalau bisa semuanya bulan Ramadan ya Rasulullah. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Tapi setidaknya ada perubahan ketika engkau dari sebelum bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, ada perubahannya dari sebelum Ramadan kamu kemarin. Jangan nggak ada berubah sama sekali. Walaupun di Ramadan kuat, habis Ramadan lemah lagi, tapi setidaknya ada perubahan dari dirimu sebelum Ramadan kemarin. Baik, Begitu. terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga terjawab untuk yang tadi bertanya ya Kak Aminah. Selanjutnya yang bertanya dari kolom chat nih Ustadz nih. Sudah banyak banget nih. Semoga bisa Yang raise terjawab hand ya. aja dulu. Ya, resen Yang dulu raise ya. hand aja dulu. Siap. Oke, kita Ya, buka ya untuk yang raise hand. Silahkan. ada yang mau di on cam? Ya, boleh dinyalakan fitur videonya di open. Ya, silakan. Suaranya belum nyala. Ya, Bu Faiza, silakan. Bukan kayak gini. Ustaz, Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Mati lagi kameranya. Iya, Ah, begini Ustaz, kita kan bingung ya. nih. Hmm, Istiqomah, qanaah, tawadu. ya. Nah, yang kita tahu emang itu hampir mirip ya Ustaz. Apa ada beda? Itu aja yang bikin kita suka ragu. Ini istiqomah, ini tawadu. Eh, yang ini qanaah gitu. Iya, Jadi kita beda. mengartikannya gimana itu Ustaz? Iya. Kalau kona'ah itu, ya, kona'ah itu bahwa hati kita itu selalu merasa cukup atas pemberiannya Allah. Nah, Mm-mm. kita harus istiqomah dalam kekonaahan kita. Oh. Begitu. Mm. Karena kadang ada juga, aduh nggak cukup nih. Nah, berarti astagfirullahaladzim, mulai merasa cukup lagi. Berarti mulai istiqomah dalam kekonaahan. Mm. Begitu. Kalau tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu bukan orang yang merendah-merendah diri kayak gitu. Rendah hati itu Mm-mm. bukan pakai baju compang-camping. Rendah hati itu bukan pakai seenaknya, enggak kayak gitu. Rendah hati itu salah satunya ketika ada orang ngomong yang nyakitin hati kita nggak peduliin, biarin aja. Karena orang rendah Mm-mm. hati. Jadi beda Jadi sama ikhlas ya. tawadu, rendah hati. Tawadu beda sama ikhlas. Beda Beda. mah, beda. Iya, Oke, harus ikut tawadu. Itu Iya ya. deh, Ustaz. Makasih banyak. Ya Syukuran ya Allah. Ustaz. Jazakallah. Oke, baik. baik. Oke. Selanjutnya tadi ada juga yang sudah raise hand. Silahkan. Masya Allah banyak nih Ustaz. Semoga bisa. Silakan kepada Mbak Elis ya. Mbak Elis. Assalamualaikum Ustaz. Apa oke Ustaz ini sinyalnya Salam. agak dari hujan di sininya.
Ustaz tadi dikatakan kalau Oke. itu hijrah itu saat kita jatuh jatuh tapi tetap berdiri Ustaz ya. Saat kita istiqomah dan kita berusaha untuk bangkit Ya. kadang down, gimana cara kita untuk tetap menjaga prasangka baik sama Allah Ustaz? Karena kadang kita udah stay nih, yakinlah ke Allah terus udahlah pasang ke maaf. Tapi kadang-kadang itu kan jika setan itu ada Ustaz ya, menjaga prasangka baik ini seperti apa Ustaz? Nah, Prasangka baik jaga sama Allah. prasangka baik kita sama Allah itu, Ya, prasangka baik ya. ya Yang Ustaz. pertama, coba buka di surah ke-13 ayat ke-28 dulu. Nah, yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang ketika mereka ingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang. Maka yang pertama, bagaimana kita menjaga prasangka baik kita? Yang pertama, hati kita harus tenang dulu. Bagaimana hati kita bisa tenang? Yaitu kita harus yakin, percaya sama Allah. Salah satu yang kita yakini apa sama Allah? Coba, ini ada saya baca buku bagus. Nih, coba 3 keyakinan ini yang buat kita bisa prasangka baik dan hati kita jadi tenang. Yang pertama, tidak ada satupun yang menyayangiku melebihi Robku. Tidak ada satupun yang menyayangiku melebihi Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang mengetahui kesedihanku, segala isi hatiku melebihi Tuhanku. Yang ketiga, tidak ada satupun yang mampu melepaskan kesusahanku kecuali Robku. Maka kalau 3 hal ini saja kita ingat, maka insya Allah hati kita jadi tenang. Kalau sudah hati kita jadi tenang dan kita percaya, oh iya ya, nggak ada yang lebih menyayangi kita kecuali Allah. Nggak ada yang paling tahu kesedihan dan kesusahan kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melepaskan semua kesusahan kita kecuali Allah. Maka insya Allah hati kita jadi tenang. Dan nggak ada lagi prasangka-prasangka sama Allah. Maka kita harus tahu ilmu tentang Allah. Kita harus tahu, kenal siapa Allah. Kalau kita sudah kenal, maka tak ada lagi prasangka-prasangkanya. Nah, jadi gini, misalnya contoh saya pinjamin uang ke Mbak Elis 100 juta. Kira-kira tenang nggak hati saya? Tenang Tenang nggak Ustaz. kira-kira? Nggak Iya, tenang tenang. saya. Orang nggak kenal kok. Tiba-tiba Oh saya Ustaz transfer jadi 100 juta. nggak kenal ya? Nggak, nggak tenang lah karena saya nggak kenal. Iya, Coba, iya. saya pinjamin uangnya ke istri saya atau ke saudara saya yang saya udah kenal kerjanya apa, ini berapa. Hati saya tenang. Kenapa? Karena saya udah kenal. Nah, kenapa kita belum tenang sama Allah, masih suka perasaan mudah? Karena kita belum kenal sama Allah. Nah, kenal itu bahasanya iman. Tenang. Kita belum kenal sama Tuhan kita. Maka gimana cara kenal Allah? Pelajari. Nah, kita mau tahu Allah itu dari mana sih? Ya, dari kalam Allah, dari perkataannya Allah, siapa siapa Allah itu. Gimana ibu mau kenal saya kalau saya nggak pernah ngomong siapa saya, nggak pernah dengar ucapan saya, pasti nggak bakal kenal. Teman-teman kenal saya di Instagram pasti karena mendengar omongan saya, makanya jadi kenal. Nah, kita nggak kenal Allah, kenapa? Karena kita nggak pernah dengar omongannya Allah. Apa ucapan Allah itu? Kalam Allah itu Al-Quran. Bagaimana cara bisa kenal Allah? Yaitu sering-sering buka Quran, baca Quran. Insya Allah makin kenal sama Allah, makin tenang hati kita, dan hilanglah segala prasangka-prasangka buruk sama Allah. Amin. Begitu dia. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih Ustadz? Mohon izin, karena banyak banget nih yang masuk, Masya Allah. Yang udah Saya raise ini hand. baru nyampe Jogja, baru duduk di hotel ini Masya dari Allah. Pontianak. Jadi baru duduk hotel, belum sempat kemas. Ini aja masih pakai baju-baju dari bandara. Masya Langsung duduk, Allah. langsung Zoom meeting. Pasti capek Ustadz. Jadi kira-kira berapa pertanyaan lagi Iya. Ustadz? Satu lagi bisa atau Satu dua? lagi lah ya. Satu ya, Satu satu lagi ya. ya. Yang raise hand atau yang di kolom komentar Ustadz? Bebas aja sih. Oke. Terserah. Kita yang chat ya, karena tadi sudah yang raise hand. Oke, ini kita bacakan yang bawah ya. Assalamualaikum Ustadz.
Izin bertanya bagaimana cara mengembalikan keimanan kita jika sedang futur dan adakah tips and trik untuk memperkecil peluang agar tidak mudah futur? Silakan Ustadz. Nah, sebenarnya tadi sudah terjawab di kajian ya kan, mengembalikan iman kita. Jadi mana tadi nih? Kok hilang nih? Zoom meeting, oke. Ya. Nah, jadi tadi kan sudah dijawab sebenarnya dari kajian bahwa bagaimana caranya agar kita mengembalikan iman kita lagi. Tadi, iman kita itu naik karena kita taat. Bukan gini loh, bukan jadi kenapa kau lagi taat ini? Itulah iman aku lagi naik nih. Enggak, justru iman kamu naik itu karena ketaatanmu. Dan kamu taat itu karena dipaksakan dulu di awal. Ya, maka iman kita naik karena taat, kita taat karena dipaksakan. Nah, untuk memaksakan taat ada dua cara. Yang pertama kau memaksakan dirimu, yang kedua kau dipaksa oleh orang lain, oleh temanmu, oleh gurumu untuk bisa taat. Atau kau dipaksa oleh keadaan untuk taat. Terkadang orang udah sakit dulu baru terpaksa dia berzikir sama Allah itu. Ya. Terkadang kau sudah kehilangan barang, kehilangan sesuatu, baru kau terpaksa tahajud. Pertanyaannya, kau mau memaksakan dirimu sekarang atau mau dipaksa oleh keadaan nanti untuk taat? Ya, jadi iman kita naik karena kita taat. Kita taat itu harus dipaksakan di awal. Yang kedua, iman kita turun itu karena maksiat. Bukan kenapa kau maksiat, itulah lagi futur nih, iman lagi turun nih, bukan. Kemaksiatanmu itu yang membuat kamu itu jadi futur. Jadi kemaksiatanmu itu yang membuat imanmu makin turun. Ya, bukan ketika imanmu turun, justru kau lagi maksiat, itulah iman lagi turun-turun nih, makanya maksiat. Enggak. Maksiatmu itu yang buat imanmu semakin turun. Nah, pertanyaannya kenapa kau bisa maksiat? Balik lagi, karena kau digoda sama setan. Kenapa kau bisa digoda sama setan? Karena kau sendirian. Enggak berjamaah. Begitu. Jadi tipsnya apa? Tetap ujung-ujungnya cari teman, cari komunitas, ikut pengajian, ikut al-irsyad. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ustadz ini ada yang minta sekali lagi untuk raise hand, boleh nggak Ustadz? Iya, enggak selesai-selesai. Nggak selesai ya? Nggak apa-apa, lanjut Masya aja. Allah. Boleh ya Ustadz ya, ada satu, Boleh. silakan Boleh, Kak 10 ya. pun nggak apa-apa lah, 10 situ. Mantap, Masya Allah, siap-siap. Silakan untuk Kak ya. Silakan Kak ya. Gimana? Ada? Nggak ada lagi suara? Boleh? Ya. Suaranya dihidupin dulu. Sudah. Gini Ustadz, saya mau tanya, kan apa misalnya kita dalam masalah-masalah yang cukup berat gitu, terus kan ada perasaan kita atau memang ada ayat yang menunjukkan ke sana ya, misalnya kita merasa pertolongan Allah itu benar-benar di last minute gitu, di detik-detik yang memang kita udah kayak pasrah banget atau nggak kuat, terus tiba-tiba pertolongan Allah datang gitu. Ya, kenapa? Kenapa? Iya, maksudnya memang ada ayat yang menunjukkan ke sana atau memang Pasti perasaan ada. kita? Pasti ada. Ya. Pertanyaannya kenapa? Pengen tahu. Enggak, artinya kenapa Maksudnya biar merasa terkadang yakin pertolongan sampai memang Allah kita, kenapa pertolongan Allah itu terkadang di last minute? Iya. Jawabannya agar Allah tahu Supaya kita- sebagaimana kau yakin sama Allah sampai akhir. iya. Ya, ayatnya mana? Di surah kedua ayat 214. Oh, ada ayatnya ya. Ada, semua ada ayatnya. Ya, maksudnya benar itu kita tuh memang di last minute itu benar. Iya, benar. Coba buka di surah kedua ayat 214. Saya baca aja. Apakah manusia mengira mereka bisa enak-enak aja masuk surga sebelum mereka diuji dengan guncangan hati, guncangan fisik, finansial, musibah, semuanya diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu diuji.
Sampai-sampai di akhir mereka mengatakan, mata nasrullah, mana pertolongan Allah, kok nggak datang-datang? Apa kata Allah? Inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah di ujung sedikit lagi udah dekat. Gitu sampai akhir terkadang di last minute agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya menyembah Allah di tepi di awal-awal aja. Baik, Gitu dia ya. alhamdulillah. Maka tetap bertahan sampai akhir, intinya jangan menyerah dan jangan berhenti saja Baik. ya. Selanjutnya pertanyaan Dan dari selalu kolom yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada, pasti ada. Kata Allah di surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah ninggalin kamu sampai akhir. Allah nggak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Dan Allah nggak pernah benci sama kamu. Gitu Allah. dia. Tapi Jawab ya. Baik, selanjutnya Ustadz Afwan nih dari kolom chat. lanjut ya Assalamualaikum. berarti ya. Lanjut boleh nggak Ustadz? Ini banyak banget nih, Masya Allah. Ini partisipannya juga Berarti mau ada semakin part naik. 2 nanti. Oh iya, benar. Siap. Kita Nanti part akan 2-nya langsung tanya jawab aja lah. Gak usah boleh. lagi kajian. Boleh, Masya Allah. Siap Ustadz. Ini berapa lagi ya Ustadz kira-kira? Ya, Biar terakhir ada coba. terakhir ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Saya Haifa. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya istiqomah setelah berhijrah dan istiqomah dalam beribadah, karena istiqomah di saat cobaan datang itu meminta hanya kepada Allah. Mungkin Nah, itu kan sudah ada di jawab kajian ya tadi. tadi Nggak usah ya. yang lain. Oke, yang lain ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Biasanya kan kita dalam kondisi Tuh lemah yang dan raise hand aja tuh. oke, yang raise Kak hand nih. Rara, Kak Rara. Rara ya. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin Salam. bertanya, Ustadz, bagaimana kita bisa ridho gitu dengan ketetapan Allah? Kadang hati ini bisa menerima, kadang masih ragu-ragu. Bagaimana kita bisa istiqomah gitu, tetap ridho apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita, Ustadz? Ya, terkadang untuk bisa ridho itu gini. Yang pertama kita harus tadi kenal sama Allah. Kita yakin sama Allah yang pertama. Allah itu nggak pernah salah. Allah itu nggak pernah salah dan nggak akan mungkin salah dalam menetapkan sesuatu. Kitanya aja yang belum nyampe. Ya, terkadang yang kemarin kita anggap salah, toh hari ini kita ngomongnya apa? Oh, ternyata itu maksud Allah, gitu ya. Pernah kayak gitu ya? Nah, begitu juga hari ini. Hari ini ketika kita menganggap, kok gini ya Allah? Besok kau akan mengatakan, oh ternyata ini maksudmu ya Allah. Kau cukup bersabar saja. Buka ayatnya, ada ayatnya kata Bu Yaya. Ada ayatnya di surah kedua ayat 216. Di surah kedua ayat 216, apa kata Allah? Bisa jadi sesuatu yang kau anggap buruk, itu adalah sesuatu yang kusiapkan yang terbaik untuk kamu. Cuman belum waktunya saja. Kau tahu. Yang kedua, bisa jadi sesuatu yang kau anggap baik, ternyata itu buruk bagimu, makanya aku jauhkan itu dari kamu, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kau nggak tahu apa-apa. Maka kita harus sadar Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk aku daripada diriku sendiri. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah salah dan nggak mungkin salah. Ya, masih ada sesuatu. Begitu deh. Kita cukup sabar. Oke? Sudah terjawab ya, Ukti Rara. Oke, selesai. Selesai ya Ustadz. Nggak bisa satu lagi Ustadz. Selesai ya Ustadz. Baik, Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustadz Berry atas kehadirannya untuk mengisi kajian online PCW Aisyah Jakarta Barat. Tadi Masya Allah banyak sekali faedah-faedah yang kita dapat dari materi yang sudah Ustadz sampaikan. Dan Afwan nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, tadi Ustadz Berry udah sempat bilang nih akan ada part 2. Jadi dinanti ya untuk para peserta yang hadir malam hari ini. Barakallahu fiik Ustadz, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sesi tanya jawab kita sudah selesai. Umahati Fillah, nanti dari semua pertanyaan yang masuk kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik dan nanti kami akan umumkan di grup WhatsApp siapa yang berhak mendapatkan goodie bag dari Wardah ya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada akhwat dan juga ummahati fillah yang sudah ikut kajian online malam hari ini. Dan kami juga senang nih kalau peserta kajian online malam hari ini mengupload yang berkaitan dengan acara kita dengan mention ataupun tag Instagram kita di @pcw.alirsyadjakbar ya. Boleh di-post flyernya capture saat kajian atau faedah-faedah tadi mungkin ada yang catat bisa ditulis ya. Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana atas kerjasama tim organizer Sinergi Irsyad dan disponsori oleh Wardah. Terima kasih juga untuk semua media partner yang mendukung acara hari ini. Sebelum kita akhiri, boleh dong izin untuk mengambil foto bersama nih sebagai kenang-kenangan. Kita boleh buka videonya. Izin kepada seluruh peserta yang hadir malam hari ini untuk membuka fitur kameranya dibuka. Kita akan foto buat kenang-kenangan saja. Boleh ya? Yang belum, ditunggu untuk berfoto bersama. Masya Allah. Yang lain sudah? Boleh. Yang belum mengaktifkan kameranya, boleh. Hanya untuk kenang-kenangan saja. Sudah semua? Boleh dihitung ya. Mundur. Senyum ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Senyum. Ada yang baru siap, boleh sekali lagi ya, Afwan Umahat. 3, 2, 1, senyum. Oke, sudah tercapture ya. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Umahati Villa yang sudah hadir malam hari ini. Dan tentunya untuk menutup kajian online kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Cah. Kalau